teman-teman, jadi di sini aku akan mempresentasikan tentang praktikum minyak dan lemak. Mengapa minyak dan lemak penting? Yang pertama, kualitas air. Kehadiran minyak dan lemak di perairan dapat mengganggu ekosistem dan proses pengolahan air bersih. Yang kedua, pengolahan limbah. Kadar minyak dan lemak dalam air limbah mempengaruhi sistem pembuangan dan kinerja instalasi. Dan yang ketiga, kesehatan makanan. Analisis kualitas minyak dan lemak penting untuk keamanan dan sanitasi pangan, terutama dalam industri makanan. Tujuan pembelajaran praktikum. Yang pertama, pemahaman konsep dasar mengerti sifat fisikokimia, minyak dan lemak, serta sumber-sumbernya dalam sampel lingkungan. Yang kedua, penguasaan mode analisis, menerapkan teknik ekstraksi dalam gravimetri untuk menentukan kadar minyak dan lemak total. Dan yang ketiga, interpretasi hasil, yaitu menganalisis hasil pengujian dan membandingkannya dengan standar baku mutu yang berlaku. Selanjutnya ada peralatan utama yang digunakan. Yang pertama, peralatan ekstraksi Sockholt. Yang kedua, desilator. Yang ketiga, oven vakum. Yang keempat, neraca analitik. Dan yang kelima, kondenstor dan labu Erlenmeyer. Selanjutnya ada tahapan mode gravimetri atau ekstraksi pelarut. Mode gravimetri adalah teknik standar untuk penentuan total minyak dan lemak. Yang pertama, pengambilan sampel, ambil sampel air limbah atau sampel lingkungan lainnya secara representatif dan simpan dengan benar. Yang kedua, penambahan pelarut, tambahkan pelarut organik nonpolar misalnya N-heksana ke dalam sampel untuk melarutkan minyak dan lemak. Yang ketiga, pemindahan ekstrak, pisahkan lapisan pelarut yang mengandung minyak atau lemak dari fasa air menggunakan corong pisah atau alat Sockholt. Dan yang terakhir, penguapan pelarut, uapkan pelarut dari ekstrak, meninggalkan residu minyak dan lemak saja. Dan yang selanjutnya, penghitungan dan penentuan kadar. Langkah akhir gravimetri, yang pertama, keringkan residu minyak atau lemak dalam oven, beratnya konstan atau berat akhir. Yang kedua, timbang labu kosong sebelum ekstraksi atau berat awal. Dan yang terakhir, hitung perbedaan berat atau berat residu dan konvergensikan ke dalam konsentrasi. Selanjutnya, kriteria kualitas atau standar baku mutu. Selanjutnya, keselamatan dan kesehatan kerja ketiga di laboratorium. Yang pertama, menggunakan APD, yang kedua, penanganan pelarut, dan yang ketiga, manajemen limbah. Tantangan umum dalam praktikum. Yang pertama, emulisi stabil. Sampel air limbah sering membentuk emulisi yang membuat pemisahan fasa air dan pelarut sulit dilakukan. Solusinya, menambahkan asam atau pemanasan lembut. Yang kedua, penguapan tidak sempurna. Pelarut yang tidak menguap sepenuhnya akan menyebabkan hasil berresidu menjadi tinggi. Solusinya, pengeringan yang cukup di oven vakum. Dan yang ketiga, kontaminasi silang. Jejak minyak atau lemak dari peralatan yang kurang bersih dapat merusak hasil. Solusinya, penyucian alat yang ketat dan deterjen bebas fosfat dan pemberian pelarut murni. Dan yang terakhir, kesimpulan dan langkah selanjutnya. Yang pertama, evaluasi kritis. Yang kedua, kontribusi lingkungan. Dan yang ketiga, pencatatan akurat. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.